Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Halo, gimana kabarnya? Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita tentang pendakian gunung. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi ya. Bagaimana keseruannya? Yuk cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Namaku Arya. Aku adalah seorang karyawan di perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Pendakian waktu itu terjadi ketika aku masih berusia 25 tahun. Aku yang belum bekerja seperti sekarang ini, tentu saja masih suka mendaki ke sana kemari. Demi menyalurkan hobi yang memang sudah kugemari sejak aku duduk di bangku sekolah SMA. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam di mana aku dan kedua rekanku hendak mendaki gunung yang ada di kotaku. Waktu yang sudah menunjukkan pukul 19 malam, dengan disertai hujan yang turun, sama sekali tidak menyurutkan niatku menaklukkan gunung yang memang sudah lama tidak aku daki itu. Kita berangkat malam ini ya, Gar, ucapku sambil memasukkan barang-barang satu persatu ke dalam karirku. Iya wes, Senin aku ada acara bro. Jadi kita naik malam ini dan turun besok pagi. Jadi sampai rumah aku masih bisa beristirahat. Ucap Tegar sambil menyalakan sebatang rokok yang ada di tangannya. Ini kita cuma bertiga nih. Temen lu gak jadi ikut, Gar? Sahut Johan yang saat itu juga terlihat sibuk mengotak-ngatik ponselnya. Gak jadi bro, ada acara mendadak katanya. Jawab Tegar singkat. Gak apa-apa nih kita mendaki bertiga aja. Lu juga tahu kan pantangan di gunung ini? Gak boleh mendaki dalam jumlah yang ganjil. Ucapku. Ya mudah-mudahan sih aman. Asal kita gak ganggu aja bro. Bismillah aja deh. Jawab Tegar dengan santai. Mana hujannya deras banget lagi. Sahut Johan. Udah jangan banyak ngomong. Ayo berangkat. Jawab Tegar sambil mengangkat tas punggungnya kemudian diletakkan di atas motornya. Dan benar. Sabtu malam itu kami bertiga benar-benar berangkat menuju pos pendaftaran untuk mendaki gunung yang memang terletak tidak jauh dari tempat tinggalku saat itu. Selama perjalanan tentu saja aku dan rekan-rekanku sudah ditemani guyuran hujan yang saat itu turun dengan sangat lebat. Bahkan jas hujan yang kupakai pun seolah tidak berguna sama sekali. Mengingat semua pakaian yang kukenakan tetap saja dalam keadaan basah. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya kami pun sampai di pos perizinan yang ada di kaki gunung ini. Namun sayangnya saat itu kondisi pos sangatlah sepi. Hanya ada satu buku tamu yang tergeletak di meja depan pintu. Dengan satu penjaga yang terlihat tertidur pulas di atas kursi panjang yang ada di dalam pos waktu itu. Kok sepi ya, Gar? Terus gimana ini? Ucap Johan. Ya iyalah sepi, orang hujan lebat kayak gini. Sahutku. Shh, diam. Kita isi aja nama kita bertiga di tamu itu diam-diam. Terus kita naik. Hehe, biar gak bayar. Mumpung penjaganya lagi tidur. Ucap Tegar. Dan akhirnya setelah Tegar selesai mengisi nama kita bertiga, kami pun malam itu mulai pendakian. Di awal pendakian, semua nampak biasa-biasa aja. Trek yang licin dengan hujan yang tidak berhenti turun. Tentu saja membuatku sangat berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Terlebih lagi, pandangan malam itu juga mulai terbatas. Ditambah sorot lampu senter yang memang menyala dengan sangat kurang terang. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.45 malam, aku dan rombongan pun sampai di pos 1. Malam itu di pos tersebut, aku sama sekali tidak melihat siapapun pendaki lain selain rombonganku.
Semuanya nampak sepi. Seolah-olah hanya aku dan rombonganku yang saat itu mendaki gunung itu. Kita diriin tenda di sini dulu yuk. Kita makan malam sambil istirahat. Badanku gemetar kedinginan nih, ucap Johan. Setelah mendengar keluhan Johan, akhirnya aku pun setuju untuk mendirikan tenda sementara, agar aku dan rekan-rekanku bisa sedikit beristirahat. Dan disinilah semua cerita ini dimulai. Ketika tenda sudah berdiri dan aku sedang asik menikmati mie instan, tiba-tiba aku dan rekan-rekanku dihampiri oleh seorang pemuda yang terlihat dalam keadaan basah kuyup. Baju abu-abu dengan ikat yang ada di kepalanya masih kuingat dengan jelas. Jika waktu itu dia memang datang menghampiri tendaku. Mas, permisi. Saya ikut gabung ya mas. Saya nggak bawa jas hujan mas. Ucap laki-laki tersebut dengan keadaan yang terlihat sangat kedinginan. Oh iya mas, silakan. Sini langsung masuk ke dalam aja mas, jawabku. Singkat cerita, akhirnya dia pun masuk ke dalam tendaku. Dan akhirnya kami pun berkenalan. Malam itu dia mengaku bernama Imam. Dia juga mengaku mendaki gunung tersebut hanya seorang diri, tanpa ada satupun orang yang menemani. Nama saya Imam mas, saya sendirian di sini, ucapnya mengawali pembicaraan. Naik sendirian malam-malam, sahut tegar. Iya mas, jawabnya. Ya udah kita gabung saja mas biar rame. Johan ikut berbicara. Iya mas, niat saya juga mau gabung sama kalian. Kalian cuma bertiga kan? Bahaya loh mas, jawab orang itu. Dan setelah pertemuan kami malam itu, akhirnya kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama-sama. Waktu menunjukkan pukul 23.30 malam. Langkah yang semakin berat dengan hawa yang semakin dingin tentu saja membuat pendakianku semakin lama semakin terasa berat. Langkah demi langkah kulalui perlahan, dengan sesekali mendengar ocehan tegar yang sedikit mencairkan keadaan. Tapi anehnya, di tengah-tengah kami melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang seolah mengikuti setiap langkah kakiku. Bahkan aku pun juga masih ingat, bau busuk tersebut benar-benar tercium kuat berasal dari belakang tubuhku. Namun sayangnya ketika aku menoleh ke arah belakang, aku hanya melihat adanya Imam dan tidak ada siapapun di sana. Karena aku baru kenal dan kurang enak kalau harus menanyakan tentang bau busuk tersebut kepada Imam, akhirnya aku hanya diam dengan mulai membalut hidungku dengan buf kain yang ada di leherku. Dan seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya sampai di pos berikutnya. Di pos itu hujan yang sebelumnya turun dengan lebat, saat itu perlahan-lahan sudah mulai reda. Tinggal hawa dingin yang semakin lama semakin menusuk saja. Aku dan rombongan pun akhirnya beristirahat dengan sesekali bercengkrama. Dan di saat itulah, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok laki-laki tua yang terlihat duduk tak jauh dari tempatku beristirahat. Sosok itu nampak hanya memakai singlet putih kusam dengan sebatang rokok yang ada di tangannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain terlihat ada tongkat di samping tempat duduknya, aku juga melihat sosok kakek tersebut menatap ke arahku dengan tatapan yang sepertinya kurang mengenakan. Melihat hal itu, tentu saja seketika tubuhku bergetar. Jantungku berdetak dengan nafasku juga seketika ngos-ngosan. Dan dengan memalingkan pandanganku, aku pun memegang tangan Johan yang ada di sampingku. Dan memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu yang harus dia lihat. Namun sayangnya, belum sampai aku memberitahu Johan, tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Imam. Dan dia pun mulai memberitahuku jika semuanya akan baik-baik saja. Sudah mas, jangan dihiraukan. Kita gak mengganggu kok. Mereka datang karena mencium aromaku, bisik Imam. Mendengar hal itu, aku pun sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan langsung menatap Imam dengan tatapan keheranan. Apa maksud perkataan yang telah dia ucapkan?
Di sini saya hanya membantu, biar jumlah kalian genap, imbuhnya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan masih saja kebingungan. Namun sayangnya, belum selesai aku merasa kebingungan, tiba-tiba Tegar mengagetkanku dengan ucapan yang menandakan jika harus melanjutkan perjalanan. Udahan ya istirahatnya, kita lanjut lagi, ucap Tegar jelas. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun melanjutkan pendakianku dengan penasaran yang sudah sangat tidak karu-karuan. Selama perjalanan, aku terus saja memperhatikan Imam yang kini berjalan tepat di depanku. Tulisan-tulisan di bajunya, di tasnya, saat itu kubaca satu persatu. Bahkan mulai ujung kaki sampai ujung kepala malam itu tak satu pun yang luput dari pandanganku. Dan di saat itulah aku mulai sadar jika Imam bukanlah orang biasa. Semua itu bukan tanpa alasan. Karena menurutku selama pendakian ini, dialah yang terlihat paling tenang di antara kami. Bahkan dia juga melihat apa yang baru saja aku lihat. Tapi hebatnya, dia tidak sedikit pun terlihat gugup. Karena mungkin dia tahu bahwasanya gugup adalah hal yang bisa berisiko bagi keselamatan jika kita dalam keadaan mendaki gunung. Mengetahui hal itu, akhirnya aku pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada Imam. Karena aku mulai curiga jika mungkin ada alasan lain kenapa Imam mau bergabung bersama kami. Mas Imam sering mendaki sendirian ya mas? Ucapku mulai pembicaraan. Kalau di gunung ini iya, jawabnya singkat. Mas aslinya mana? Imbuhku. Sini saja mas, jawabnya dengan tidak sedikit pun menoleh wajahnya ke arahku. Dan karena kurasa pertanyaanku menanggung, akhirnya aku pun diam sambil tidak lagi menanyakan pertanyaan untuknya. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung yang kudaki saat itu. Di puncak tersebut malam itu, aku melihat hanya ada 2 tenda pendaki lain yang terlihat berdiri berjauhan di sudut-sudut puncak gunung ini. Bahkan aku juga masih ingat, malam itu Imam ternyata membawa tenda sendiri. Akhirnya tendaku pun berdiri berjajar dengan tenda Imam yang memang berbentuk lebih kecil dari tendaku. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk bercengkrama di depan tenda dan mulai membuat secangkir minuman hangat yang kuharap bisa sedikit menghangatkan tubuhku. Singkat cerita, di tengah-tengah aku sedang menikmati secangkir minumanku, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki tua itu, yang sama dengan sebelumnya kulihat. Namun anehnya, kali ini dia tidak sendirian, melainkan ada sekitar 5 orang yang terlihat menyebar mengelilingi tendaku saat itu. Mereka semua berpakaian sama, dengan tongkat kayu yang ada di tangannya. Ada yang duduk, ada yang jongkok, dan ada juga yang berdiri. Semua bersama-sama menatap ke arah tendaku dengan tatapan yang terlihat penuh dengan ancaman. Melihat hal itu, aku pun seketika memandang ke arah Imam, yang saat itu juga terlihat memandangi sosok kakek-kakek yang terlihat di tiap-tiap sudut puncak gunung itu. Tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya aku pun mengajak Tegar dan Johan untuk segera masuk ke dalam tenda, dengan tidak sekalipun menceritakan apa yang sebenarnya sudah kulihat. Yuk bro istirahat, aku udah capek nih, ajakku. Bentar ah, masih enak di luar, jawab Tegar. Benar, mending kalian masuk saja sekarang, saut Imam dengan suara kencang sambil menoleh ke arahku dan rekan-rekanku seraya memberi tanda jika di luar tenda keadaan sudah menjadi sangat berbahaya. Ketika di dalam tenda, akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena saat itu Tegar mulai resah dengan tingkah laku Imam. Lu ngapain sih nurut sama Imam? Sok-sokan memerintah kita masuk tenda. Emang dia siapa? Protes Tegar. Udah nurut aja deh Gar,
Soalnya aku tadi lihat kayak ada hantu di gunung ini. Ucapku pelan. Ah, yang bener lu, sahut Johan. Iya Jo. Nah, tapi si imam ini kayaknya sudah sering kesini. Jadi udah terbiasa dengan gituan. Mending kita nurut aja deh, biar aman, jawabku. Gimana hantunya bro? Aku penasaran, sahut Tegar. Udah nanti aja kalau di rumah aku ceritain, jawabku. Dan setelah obrolan di dalam tenda malam itu, akhirnya kami pun tetap bertahan dalam tenda. Dengan sesekali mengintip ke arah luar tenda untuk memastikan keadaan tetap baik-baik saja. Dan anehnya, setiap aku mengintip ke arah luar tenda, malam itu aku melihat imam tetap duduk di posisinya. Dengan sesekali terlihat mengobrol dengan seseorang yang tidak ada wujudnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin tidak nyaman dan tidak berani lagi untuk keluar dari tendaku malam itu. Bahkan malam itu aku juga kembali mencium bau busuk yang tercium lebih menusuk. Dan tidak hanya itu. Kali ini Johan dan Tegar pun juga mencium bau busuk yang memang sebelumnya sudah kucium tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga mendengar tiba-tiba ada seseorang yang berjalan pelan mengelilingi tendaku. Dengan sekali melempari tendaku dengan kumpulan-kumpulan tanah. Yang kuduga kuat, semua itu memang sengaja dilakukan untuk menggangguku dan rekan-rekanku. Waktu seolah-olah berjalan sangat lambat. Ditambah dengan sekali suara auman, tangisan, hingga teriakan. Saat itu benar-benar terdengar jelas dari arah sekitar tendaku. Aku dan kedua temanku malam itu benar-benar sangat ketakutan dengan tubuh yang tidak lagi bisa berhenti gemetar. Botol air mineral yang sudah penuh dengan air kencingku ditambah dengan makanan yang tetap utuh di dalam tenda ini benar-benar menandakan jika malam itu kami sama sekali tidak berani keluar dari tenda dan hanya bertahan di dalam tenda apapun yang terjadi. Bahkan kami juga sempat bergiliran mengintip ke arah luar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kali ini bukan hanya aku. Akhirnya semua pun melihat apa yang sebenarnya aku lihat. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkatnya ternyata sudah terlihat duduk tak jauh dari depan tenda kami. Dan tidak hanya itu. Johan pun mengaku juga melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang juga sedang menatap tendaku dengan sesekali memutar-mutar lehernya ke kanan dan kiri. Malam itu, tendaku seolah benar-benar dikepung oleh makhluk halus penunggu gunung itu. Mereka secara bergantian mengganggu bahkan memanggil-manggil namaku agar aku mau keluar dari tendaku saat itu. Setelah semalaman bertahan, akhirnya sekitar pukul 5 pagi, aku mulai berani membuka tendaku karena aku mendengar suara pendaki lain yang terdengar tertawa riang seolah menyambut matahari terbit yang sudah menjadi ciri khas dari gunung ini. Namun anehnya, setelah aku membuka tenda, pagi itu aku tidak lagi melihat adanya tenda yang berdiri selain tendaku. Kondisi puncak sangat sepi, dengan hanya ada sisa-sisa snack dan sampah yang berceceran di sana-sini. Dan tidak hanya itu, tenda imam yang sebelumnya ada tepat di sampingku malam itu juga tiba-tiba menghilang, entah kemana. Padahal seingatku, semalam aku, Johan, dan Tegar tidak ada yang tidur sama sekali. Jika imam turun dulu, mungkin salah satu dari kami pasti ada yang mendengarnya. Tapi ini tidak. Tidak ada satupun dari kami yang mendengar suara imam membereskan tendanya. Bahkan kami semalam hanya mendengar suara-suara aneh yang terdengar sangat menyeramkan. Mengetahui semua itu, akhirnya aku dan kedua temanku pun bergegas membereskan tendaku untuk segera pergi meninggalkan gunung ini. Terus suara tawa pendaki lain yang sebelumnya terdengar sangat jelas pun ternyata juga tidak ada wujudnya. Hal itu membuatku semakin mempercepat tanganku membongkar tendaku
agar aku bisa segera pergi dari gunung ini. Dan setelah semuanya beres, akhirnya kami bertiga pun berjalan turun dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi candaan dari Tegar maupun ucapan dari Johan. Kami pun bertiga hanya diam dan terus menatap ke depan dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Dan anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang dari arah belakang. Yang setelah kutoleh, ternyata sumber suara tersebut adalah Imam yang berteriak dengan melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan, seraya mengucapkan selamat tinggal. "Woi, hati-hati ya," teriak Imam dengan terus melambai-lambaikan tangannya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari sekencang-kencangnya, dengan diikuti Johan dan Tegar yang juga ikut berlari karena ketakutan. "Ya Allah, tolong!" teriakku dengan terus berlari tidak berhenti. Dan akhirnya setelah beberapa jam lamanya, aku pun sampai di pos pendaftaran. Yang selanjutnya kami pun menceritakan apa yang sudah terjadi pada kami. Di sini memang pamali mas kalau naik dengan jumlah ganjil. Kalau maksa naik, ya akhirnya gitu. Kalau nggak diganggu, ya pasti ada yang ikut gabung. Saya kemarin nggak lihat waktu kalian naik sih. Kalau saja saya lihat waktu kalian naik dengan jumlah ganjil, pasti saya tahan dulu, nunggu rombongan lain. Terang petugas loket. Ya mana ada rombongan lain pak. Orang kemarin hujan deras banget. Kalau bapak tahan saya, pasti ujung-ujungnya saya nggak jadi naik. Toh nggak ada pendaki lain selain kami di atas sampai pagi ini. Saya turun tadi juga nggak ketemu pendaki yang lagi naik kok pak. Sahut Tegar lugas. Loh, kata siapa sepi mas? Ini kan hari Minggu. Gak mungkin lah gunung ini sepi. Ini lo lihat. Hari ini ada 48 pendaki yang naik, termasuk kalian. Yang naik hari Sabtu kemarin ada 35 orang, dan yang naik pagi ini baru ada 10 orang. Lah itu lihat, semua kendaraannya juga diparkir di sebelah pos ini. Jawab petugas pos pendaftaran dengan menunjukkan buku registrasi pendaftaran para pendaki kepada kami. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas dengan tidak lagi mengerti apa yang sudah terjadi. Semua nampak sepi di mata kami. Namun sebenarnya banyak pendaki lain yang sedang mendaki di gunung ini. Dan setelah semua kebingungan kami belum kami pahami, akhirnya aku pun mengajak semua rekanku untuk segera pergi meninggalkan gunung ini. Sampainya di rumah, aku pun masih dipenuhi rasa trauma, kebingungan dan ketakutan setelah kejadian yang telah aku alami. Bahkan Johan pun kudengar dibawa pergi oleh keluarganya ke tempat salah satu tokoh agama yang ada di kotanya. Karena menurut keluarganya setelah turun dari gunung itu, setiap malam orang tua Johan sering mendengar Johan berteriak-teriak, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan akhir cerita, setelah semuanya selesai, kini aku sudah jarang sekali pergi mendaki gunung. Ya, karena selain sibuk dengan semua pekerjaanku, pengalaman itu tentu saja memberikan pelajaran tersendiri bagiku. Namun terlepas dari itu semua, aku tetap bersyukur. Karena aku bisa turun dengan keadaan baik-baik saja. Semoga dengan adanya pengalaman ini, bisa membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam mendaki gunung-gunung yang ada di negeri ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.